Selamat siang. Halo kawan pajak. Halo. Kembali lagi bersama kami ya. Saya Sulwan Gorok. Dan saya Meton Harisma. Kali ini kita akan bahas terkait apa kayaknya? Oke, pada podcast atau sinyal kali ini, ini kita akan membahas tentang suatu sistem yang baru di Direktorat Jenderal Pajak. Baik. Gitu ya. Ini sistem terkait perpajakannya sendiri secara internal atau eksternal? Jadi sistem ini sebenarnya akan bisa digunakan baik oleh kami petugas pajak maupun nanti oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan atau wajib pajak lah gitu ya. Jadi sistemnya yang ada sekarang nantinya akan diganti dengan suatu sistem yang baru. Apa namanya gitu ya? Kira-kira apa namanya Kak Sula? Core Tax Administration System. Benar kan? Nah, ini bahasa Inggrisnya. Iya. Itu bahasa Inggrisnya ya. Iya. Jadi untuk bahasa Indonesianya istilahnya ini Sistem Inti Administrasi Perpajakan, SIAP gitu ya untuk bahasa Indonesianya. Sementara bahasa Inggrisnya tadi apa? Core Tax Administration System. Sitas gitu ya. Atau nanti kita mungkin gampangnya sementara kita sebut Core Tax gitu ya. Core Tax saja ya. Jadi untuk kali ini kita akan menyebut ke Core Tax saja ya. Terkait dengan penyebutan sistem yang nantinya baru dijalankan di DJP di pertengahan 2024 nanti. Pertengahan 2024. Jadi sebagai gambaran besar ini adalah sistem yang baru dan rencananya akan di launching di bulan Juli 2024 ini, gitu ya, menggantikan sistem yang lama. Oke. Sebelum itu kita ada disclaimer dulu nih. Jadi disclaimer ya. Apa yang mungkin nanti kita sampaikan itu bisa saja ketika launching ada sedikit perubahan gitu ya. Karena pada dasarnya sampai dengan saat ini baik regulasi maupun sistem itu masih dalam rangka perubahan dan pengembangan gitu ya. Oke, jadi masih dalam proses pengembangan. Jadi mungkin yang kita sampaikan nanti agak sedikit berbeda. Bisa saja terjadi perubahan ketika launchingnya nanti. Tapi secara garis besar atau secara intinya tidak akan berubah sih. Oke, tetap sama ya pada intinya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang berbeda nantinya di Core Tax ini. Jadi kalau sekarang ya saluran layanan administrasi perpajakan itu kan ada 3C. Apa saja itu? Call, click, counter. Call, click, counter ya. Jadi call misalnya kering pajak 1.500-200 atau klik misalkan di pajak.go.id gitu ya, atau counter di pos atau loket KPP atau KP2KP. Counter pajak. Nah, perbandingannya antara sistem yang sekarang dengan sistem yang nantinya di Core Tax yaitu untuk saluran pendaftaran nih. Ini yang sistem sekarang nih hanya di web dan loket. Ya, web dan loket. Untuk nantinya di sistem Core Tax ini banyak saluran atau omni channel. Bisa dilakukan di KPP atau KP2KP manapun. Ya, ini borderless ya. Kalau sekarang misalkan datang ke KPP biasanya sesuai dengan yang terdaftar, kecuali Evin ya sekarang. Nah, kalau nantinya adalah borderless. Kemudian yang kedua adalah mengenai validasi data. Jadi validasinya kalau saat ini sistemnya adalah validasi terbatas dengan sistem DJP saja. Iya, dan ini hanya terbatas juga di eksternalnya terkait dengan data kependudukan saja ya. Iya, jadi itu sebenarnya untuk validasi ke data kependudukan itu juga dalam rangka perubahan kepada sistem Core Tax yang baru. Itu salah satunya seperti itu contohnya, validasi data dilakukan dengan data pihak ketiga. Jadi nanti bukan hanya Dukcapil saja ya terintegrasi berarti ya? Betul, jadi beberapa pemilik data nanti akan terintegrasi dengan sistem DJP ini. Ambil contoh sekarang kita daftar NPWP gitu ya, kita akan memvalidasi data dengan kepemilikan data di Dukcapil gitu ya. Nah itu. Berikutnya terkait dengan alur proses pendaftaran, perubahan data dan penghapusan NPWP. Kalau sebelumnya yang saat ini ada ya sistemnya yang lama itu belum terintegrasi. Nah nantinya di sistem Core Tax itu akan satu proses dan terintegrasi. Intinya inline lah dari awal sampai akhir. Jadi one stop system ya. Segalanya ada di satu tempat tersebut begitu ya. Dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran ada di satu tempat saja. Kalau sekarang kan terpisah ya. Wah banyak sekali. Daftar di direct, lapor SPT di DJP online. DJP online. Ada lagi kalau PKP tuh. Di request ya. Request nomor seri di Innova. Kemudian aplikasi di e-faktur ya. Faktur. Jadi keuntungannya sih nanti kan web based gitu ya. Semuanya diarahkan web based sehingga diharapkan tidak ada lagi aplikasi yang akan diinstal di
masing-masing gadget. Satu lagi, pelaporan SPT Nah, di web faktur itu kan terpisah ada beberapa channel ya, sekarang nantinya terintegrasi dalam satu website saja, website ya, atau channel TV portal gitu. Nah itu lebih kepada kesimpulan dan kemudahan Betul, ya, iya. di satu portal untuk Iya. semua gitu. Cukup satu portal saja sudah bisa mengurus dari segala yang dari awal daftar sampai dengan akhir begitu. Betul. Nah ini terkait juga dengan nantinya adalah satu sistem namanya Cortex tadi, ada yang untuk petugas di kita dan ada juga untuk stakeholder kepada wajib pajak. Nah, di wajib pajak nanti ada portal gitu ya, portal wajib pajak. Nah di situ ada taxpayer portal ya. taxpayer portal lah istilahnya. Ya. Nah sementara pakai bahasa Inggris gitu. Ya, karena masih ada pengembangan ya, nanti ada nantinya misalnya ada beda. tambahan bahasa, bukan bahasa Indonesia. Iya. Karena masih dalam proses development, mungkin sebagian besar masih menggunakan bahasa Inggris ya begitu. Ya kalau sekarang gitu ya, Kalau tapi nanti sekarang. di launching insya Allah udah ada bahasa Indonesia. Iya. Nah untuk tax account management ini merupakan pengelolaan informasi wajib pajak. Nah nantinya di TP portal tadi itu untuk pengguna ya, ini kita dari sisi pengguna wajib pajak itu lumayan lengkap lah gitu ya. Oke. Dari ada profilnya wajib Iya. pajak, kemudian ada hak dan kewajiban perpajakan, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada buku besar perpajakan, Betul. kemudian ada riwayat transaksi perpajakan. Nah, gitu. ini datanya akan ditampilkan selalu update gitu ya, selalu up to date, komprehensif, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. karena Gitu. web based gitu ya. Iya sekali. Jadi nggak perlu bawa laptop aja, nanti bisa pakai tablet ke sini berarti. Ya. Bisa ya. Nah, ini ada lagi terkait dengan modernisasi pembayaran pajak. Ini one stop solution, jadi akan terintegrasi Iya. layanan pembayaran di sistem Cortex dengan sistem pembayaran bank persepsi. Jadi up to date nanti di Cortex-nya ya. Ketika ada bayar, dia up to date di Cortex-nya. Ya, ada beberapa hal yang baru, salah satunya adalah pembayaran multi akun. Nah, ini bisa dibayangkan kalau sekarang ketika kita membuat kode billing, Iya. dengan satu kode billing merupakan satu jenis pajak dan Betul. satu masa pajak gitu ya. Nah, nantinya kalau di Cortex ini satu kode billing dapat untuk beberapa akun pajak atau jenis pajak. Karena ini juga terkait dengan pelaporan SPT-nya ya, yang Iya. sedikit mungkin ada perbedaan sedikit dengan yang teknis yang sekarang ya, alurnya begitu. Iya, jadi nanti kan disimplifikasi untuk seperti sekarang unifikasi kan ya. Iya, betul. Ada unifikasi kan PPh pasal 22 misalkan 23, 4 itu kan jadi satu ya. Iya. Satu SPT. Nah, itu nanti bisa jadi satu kode billing. Betul, jadi terkait dengan ketika bayar maka sekaligus otomatis lapor ya Nah, atas ID betul. billing tersebut begitu. Jadi tadi ya interkoneksi. Jadi ketika kita sudah bayar otomatis tersubmit gitu ya. Iya, laporannya. gitu. Jadi nggak perlu klik submit lagi ya, cukup dengan Iya. bayar maka otomatis ke submit. Ya. Betul. Berikutnya ada apa lagi, Kak Sulan? Akun deposit pajak mungkin ini yang cukup menarik ya, karena ini mungkin kan sekarang lagi trennya terkait dengan dompet digital ya. Dompet Nanti digital. ada dompet digital versi pajak gitu. Iya. Jadi yang wajib pajak tidak perlu repot-repot bikin billing berulang kali ya, nanti bisa cukup dengan satu kali deposit pajak saja. Nanti tinggal mengklik pembayaran pajak menggunakan akun saldo yang ada di deposit pajak tersebut begitu. Iya, jadi kayak semacam kita punya saldo simpenan lah. Iya. Ketika Iya. kita mau bayar pajak, oke kita bikin billing. Hmm. Nah, nanti kan kalau misalkan kita bikin billing terus bayar ke kantor pos atau ke bank, nah ini kan terbatas waktunya ya. Betul. Nah, terbatas kan. Nah, Karena juga kalau nggak harus pindah aplikasi kan, buka JP online, buka aplikasi perbankan kan agak merepotkan mungkin. itu. Jadi Gitu. nanti ada pilihan pakai saldo Iya, saldo deposit pajak, pembayaran gitu. pajaknya. Jadi itu beberapa perubahan terkait dengan pembayaran tadi. Kemudian selain tadi untuk beberapa jenis pajak juga bisa juga dilakukan kode billing untuk beberapa jenis, misalkan ya ini Iya. jelek-jeleknya kan dapat sanksi gitu Iya. ya, dapat sanksi pajak ada 5 misalnya. Nah kalau sekarang kan bikin billingnya satu-satu, jadi ada Betul. 5 gitu. Iya. Nah kalau nantinya itu bisa nih beberapa jenis, bukan beberapa jenis ya, beberapa sanksi kode billingnya di satu Betul. kali pembayaran. Gitu. Nah, ketika deposit pajak ini juga mungkin ada tambahan suatu fitur baru yakni ledger pajak ya. Di sini nanti terlihat data-data riwayat top up, pembayaran, jadi bisa dilacak tuh atas deposit pajak tersebut digunakan untuk apa saja begitu.
Iya, jadi istilahnya kalau nantinya di sisi Cortex itu bagi pengguna ada taxpayer portal tadi ya, Iya. itu data yang ditampilkan akan lebih lengkap. Iya, betul sekali. Bandingannya kalau sekarang kan cuman profil sederhana, Iya. terus paling SPT ya. Betul. Nah, nantinya itu bisa ada tadi pembayaran multi akun dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih lengkap isinya. Dan mungkin sebagai gambaran juga nantinya semua pelaporan SPT juga akan terintegrasi ke dalam satu website tersebut, yakni mulai dari lapor SPT tahunan, kemudian misalkan mau pembuatan bukti potong atau misalkan bikin faktur, semuanya tersedia dalam satu aplikasi tersebut begitu. Jadi tidak perlu repot-repot pindah aplikasi atau menghafalkan password yang berbeda-beda untuk setiap fitur-fiturnya. Sekarang tidak perlu karena sekarang mungkin kan terpecah-pecah ya Mas Ibet gitu. Iya. Dan nantinya ini nggak usah khawatir ketika kita sekarang sudah punya akun DJP online nih. Kemudian gimana kalau kita nanti beralih ke Cortex? Nah, iya itu bagaimana Mas Ibet? Kan pasti mungkin sebagian orang mempertanyakan hal tersebut ya, apakah saya harus daftar lagi atau bagaimana atau gimana? Bagi yang sudah terdaftar di DJP online punya akun, gitu ya, nanti ketika ke Cortex, yang pertama kali diminta itu adalah reset password. Atas DJP online? Kan nanti udah ganti jadi Cortex, Cortex, ya, jadi Cortex kan. Nanti dia ketika kita masuk ke Cortex akan diminta reset password. Nah, passwordnya ini akan masuk ke email terdaftar yang sudah terdaftar tadi. Itu. Jadi ya. pastikan kebenaran data berupa email ataupun data pribadi lainnya di DJP online sekarang pokoknya diambil dulu gitu. Iya, sekarang kita pokoknya data yang terdaftar sekarang diupdate dulu gitu. Iya. Untuk mengantisipasi nanti ketika taxpayer portal atau CITAS mulai launching gitu ya. Iya, jadi di Cortex ketika awal kita menggunakan nanti harus reset password. Jadi di situ pastikan kita emailnya adalah email yang aktif bisa dibuka gitu ya. Nah, sekarang update deh data-data kita di DJP online. Gitu. Nanti kalau udah misalnya udah klik reset password gimana nih? Nah, kalau udah nanti klik reset password, ya pasti nanti diarahkan ya, kita dapat password sementara, diarahkan nanti bikin password baru dan seterusnya, dan kita bisa menggunakan akun di taxpayer portal tadi. Intinya itu. Dan kemudian ini perbedaan ya, perbedaan di sistem yang lama dengan yang baru. Jadi kalau misalkan DJP online yang sekarang itu kan hanya bisa diakses kalau Anda sudah punya NPWP. Oh iya. Iya kan? Padahal kan misalkan saya mau nyari kerja atau butuh edukasi kan, saya belum punya NPWP misalkan untuk yang betul. Jadi SMA gitu. Ketika belum punya NPWP tapi butuh edukasi, nah ini kalau nantinya di Cortex itu kita bisa bikin akunnya. Jadi kita mendaftarkan akun, memang belum punya NPWP tapi ya. Betul. Nah itu masuknya kita hanya pendaftaran akun saja. Nah nanti aksesnya kita juga terbatas, paling dia juga menggunakan cuma terkait dengan edukasi aja. Jadi mungkin misalkan ada bagi teman-teman yang mau mengakses terkait edukasi perpajakan dapat mengakses fitur yang di Cortex nanti ya. Ya, nanti di Cortex itu, jadi di situ ada layanan terkait edukasi perpajakan, ada informasi-informasi terkait dengan aturan atau perpajakan terbaru. Kemudian juga di situ ada fitur bisa menampilkan, oh ini ada jadwal kelas pajak misalkan. Oh, bisa juga ya. Bisa juga kelihatan gitu ya. Jadwal kelas pajak di KPP mana aja nih. Nah, itu kita juga bisa daftar di situ. Nah, itu perbedaannya dengan sistem yang lama. Kemudian kalau di sistem yang baru nanti juga ini lebih enak ya, karena kan tadi ya ada ledgernya, ada riwayat transaksinya. Betul. Kemudian nanti juga kita bisa mendapatkan info-info terbaru. Kemudian juga misalkan nih, misal jelek-jeleknya tadi ya dapat sanksi gitu ya. Nah, dapat sanksi. Nantinya juga sanksi atau terbitan dari ketetapan hukum ini ya, produk pajak gitu ya, nantinya juga dikirimkan melalui akun taxpayer portal tadi. Betul. Gitu ya. Secara elektronik juga kita akan dikabarin semacam PDF-nya atau emailnya gitu ya. Nah, setelah itu secara fisik juga akan dikirimkan. Ya mungkin kita langsung masuk ke kesimpulannya ya sebelum kita mengakhiri sesi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah
pada tahun ini akan ada pergantian sistem ya yang direncanakan itu sekitar bulan Juli, namanya Baik. Cortex sementara Ya. gitu ya. Dan nantinya ini akan menggabungkan beberapa macam web gitu ya, alamat-alamat Ya. itu dalam satu portal saja. Betul. Ya. Itu keuntungannya sehingga bisa diakses di mana saja, gampang, satu portal, intinya seperti itu. Kemudian sistem ini akan sangat-sangat terintegrasi dengan pihak-pihak ketiga. Gitu ya. Oke. Dan bagi para wajib pajak ya nantinya di situ bisa mengakses beberapa hal yang lebih banyak lagi ya Iya. dibanding DJP online. Jadi ada profilnya lebih lengkap, kemudian ada informasi edukasi, permohonan edukasi, kemudian pemantauan terhadap permohonan yang kita ajukan itu Iya. tertampil di situ semua. Intinya ini lebih memudahkan kepada para stakeholder atau wajib pajak, laporan pajak untuk bisa menambah pengetahuan dan menambah kepatuhan di bidang perpajakan. Itu intinya. Saya rasa itu sudah cukup mengcover semua kesimpulannya. Oke. Jadi cukup sekian sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk wajib pajak semua. Saya Sulwan Barok. Saya Medul Harisma. Kami pamit undur diri. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.